Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Kita berjumpa lagi pada mata pelajaran yang sama, yaitu mata pelajaran geografi. Baik, sebelum kita melanjutkan materi pada minggu lalu, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pada hari ini. Kompetensi dasar pada hari ini yaitu memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Adapun indikatornya yaitu mendeskripsikan keterampilan dasar dalam membaca peta. Baik, untuk materi pada kesempatan kali ini yaitu kita akan membahas mengenai komponen-komponen peta atau yang kita kenal sebagai bagian-bagian pada peta. Mohon adik-adik bisa fokus mendengarkan materi dan contohnya pada video yang akan disampaikan sebentar nanti. Baik, kita akan masuk ke materi inti mengenai komponen-komponen peta. Komponen pertama yaitu komponen judul peta. Judul peta yang kita ketahui bersama bahwa penggambaran keseluruhan isi pada peta, itulah yang disebut dengan judul peta. Komponen yang kedua yaitu garis astronomis. Nah, apa itu garis astronomis? Garis astronomis seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dalamnya ada dua garis. Yang pertama garis lintang dan yang kedua garis bujur. Jadi kedua garis ini merupakan penentu lokasi suatu wilayah. Itulah yang disebut dengan garis astronomis. Yang ketiga yaitu komponen garis tepi. Garis tepi ini merupakan garis yang membatasi ruang wilayah peta agar terlihat lebih rapi. Sehingganya kita sebagai pembaca peta itu mudah atau ingin melihat peta itu dengan sebaik-baiknya. Komponen yang keempat yaitu skala peta. Skala peta merupakan perbandingan jarak di peta terhadap jarak di lapangan. Yang kelima, komponen sumber peta. Ya, sumber peta ini dicantumkan untuk mengetahui sumber pembuat peta. Kita lanjut ke komponen yang keenam yaitu mata angin. Komponen mata angin ini berfungsi sebagai penunjuk arah. Ya, jadi kita ketahui bersama untuk penunjuk arah orientasi kompas itu ada 4, yaitu utara, timur, selatan, dan barat. Kita lanjut ke komponen yang ketujuh yaitu simbol peta. Simbol peta ini kita ketahui bersama bahwa tanda konvensional yang mewakili benda atau objek sebenarnya. Ya, itulah yang disebut dengan simbol peta. Sebelum kita melanjutkan ke komponen yang selanjutnya adik-adik, ya tadi komponen sudah disebutkan dari komponen 1 sampai dengan komponen 7. Jadi sekarang kita lanjut ke komponen yang ke-8 yaitu komponen warna peta. Ketika peta disajikan dan kita melihat ada berbagai macam warna, itulah yang disebut dengan warna peta. Nah, komponen yang ke-8 ini merupakan komponen peta. Jadi warna-warni yang disajikan pada peta itu yang disebut dengan komponen warna peta. Komponen yang ke-9 yaitu komponen legenda. Legenda, apa yang disebut dengan legenda? Ya, legenda itu adik-adik keterangan simbol peta yang mudah dipahami oleh pembaca. Jadi ketika kita membaca peta yang disajikan, maka ada keterangan-keterangan simbol tersebut, ya itu yang dinamakan dengan simbol legenda atau disebut dengan legenda. Ya, untuk
komponen yang ketujuh yaitu lettering. Lettering ini mungkin ada beberapa atau sebagian adik-adik yang belum pernah mendengarkan istilah dari lettering ini, dan ada juga yang sudah mendengarkan istilah ini. Ya, jadi ketika kita melihat peta yang disajikan itu berbagai macam atau beraneka macam dan beribu-ribu tulisan, beribu-ribu angka, itulah yang disebut dengan lettering. Jadi angka dan tulisan pada peta itu yang disebut dengan lettering peta. Ya, untuk komponen yang terakhir yaitu komponen inset lokasi. Ya, ini juga salah satu komponen yang mungkin adik-adik belum pernah mendengarkan komponen ini, dan ada juga yang sudah mendengarkan. Jadi komponen inset lokasi ini merupakan peta sisipan untuk memperjelas salah satu bagian peta karena keterbatasan sebagian kertas. Jadi ketika ada bagian peta yang ingin ditampilkan lebih jelas lagi, akan ditampilkanlah kayak satu tampilan kecil foto seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan insert lokasi. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai 11 komponen dasar dalam membaca peta. Ya, jadi adik-adik, apabila masih belum dipahami mengenai penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, mohon bertanya ke Ibu langsung, mohon bertanya ke teman sekelasnya, mohon mencari referensi lainnya seperti membaca referensi online, membaca referensi pada buku, dan lain sebagainya. Pesan Ibu kepada adik-adik yang sementara menjalani pembelajaran jarak jauh atau bisa disebut dengan PJJ, bisa disebut dengan belajar daring, mohon jangan jadikan itu sebagai tantangan, jangan jadikan sebagai hukuman, tetapi jadikanlah sebagai motivasi agar kalian tetap menjadi anak yang bisa membanggakan negeri ini. Ucapan terima kasih kepada EduTech Madrasah, kepada semua mentor yang ada pada kegiatan ini, kepada semua sahabat EduTech Madrasah di Indonesia, kepada semua peserta yang ada pada kegiatan ini. Terima kasih untuk keseluruhan, karena berkat kalianlah kami sebagai peserta bisa pada titik ini menjadikan video pembelajaran yang terakhir dan bisa mengetahui bagaimana cara membuat media pembelajaran melalui aplikasi Filmora. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jadilah menjadi pribadi yang terbaik untuk generasi negeri ini. Cukup sekian dari saya, dari kami sebagai peserta Filmora. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.